Latvia ini berbentuk republik parlementer. Dan tempo dulu adalah menjadi salah satu bagian dari negara Tsar Nicholas dan kemudian menjadi Uni Soviet dan kemudian menjadi negara merdeka sendiri setelah terjadinya Glasnost dan Perestroika. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusia adalah salah satu negara yang tadinya menjadi salah satu bagian dari Moskow. Moskow lahir pada awalnya karena ada kerajaan Tsar Nicholas II mengalami beberapa sejarah atau peradaban kekuasaan. Jadi dari Nicholas II kemudian muncullah yang namanya Lenin dan kemudian muncul namanya Stalin. Munculnya Lenin dan Stalin ini melahirkan Moskow pada zaman Tsar Nicholas II, industrialisasi besar-besaran. Nah, dari industrialisasi besar-besaran ini nampaknya menjadi salah satu trigger mulainya ada konflik di Nicholas II, pada zaman Nicholas II. Adanya industrialisasi melahirkan ribuan buruh, kemudian permusuhan antar kelas bangsawan, borjuis, melawan kelas proletar, kelas buruh. Dari Nicholas II, Lenin, Stalin, kemudian Brezhnev, kemudian Gorbachev, Boris Yeltsin, Gorbachev melahirkan Glasnost dan Perestroika. Kemudian Glasnost dan Perestroika inilah yang kemudian menjadikan payung hukum bagi 15 negara bagian di Moskow pecah sendiri-sendiri menjadi sebuah kerajaan. Dan lahirlah 15 kerajaan di Moskow. Sudah ada beberapa negara yang berhasil kita lacak peradabannya, kita lacak beberapa peristiwa-peristiwanya. Ada 15 negara dan masih ada 8 negara yang belum kita bedah. Pada kali ini kita akan mencoba membedah salah satu di antara 8 negara yang belum kita lacak peradabannya. Kali ini kita akan bedah selintas profil tentang negara Latvia. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa negara Latvia ini adalah salah satu negara di antara 15 negara yang dulunya menjadi satu bagian dari Moskow.
Latvia ini sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian utara. Jadi tepatnya kira-kira di Eropa kawasan Baltik. Latvia yang secara astronominya itu berada di antara perbatasan dengan Rusia sebelah timur dan Belarusia. Kemudian di sebelah tenggara itu tenggara dari Latvia ini berbatasan dengan Lituania di sebelah selatan, dan kemudian Estonia ini di sebelah utaranya. Jadi sedangkan di sebelah barat Latvia adalah Laut Baltik. Ibu kota Latvia ini kota Riga. Bangsa Latvia ini muncul karena adanya penggabungan beberapa suku yang berada di kawasan Baltik di sebelah di sekitar abad 8 hingga abad 12. Wilayah ini kemudian dikendalikan oleh beberapa negara seperti Jerman, Polandia, Swedia, dan akhirnya dikuasai oleh Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, Latvia ini dianeksasi oleh Uni Soviet dengan sebutan Republik Sosialis Soviet Latvia, RSSL. Latvia kemudian berhasil mencapai kemerdekaan setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 setelah terjadinya glasnost dan perestroika. Gerakan restrukturisasi dan keterbukaan. Ini tahun 91. Tidak begitu luas negara ini. Jadi kira-kira hanya 64.000 km persegi lah. Dengan jumlah penduduk kalau tidak salah sekitar hanya tidak kurang dari, ya kira-kira kurang dari 2 juta jiwa. Nah pada tahun 2020, 2 tahun yang lalu, mayoritas bangsanya ini adalah bangsa Latvia dan Rusia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Latvia adalah agama Lutheran, Katolik Roma, dan Ortodoks. Ortodoks ini hanya kira-kira sekitar 20%. Bahasa resmi Latvia adalah ya bahasa Latvia. Sistem pemerintahan, politik pemerintahan yang dianut oleh Latvia ini adalah sistem pemerintahan republik. Hampir semua negara-negara bekas Moskow ini berbentuk republik. Republik parlementer. Yang notabene kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri Latvia itu ditunjuk oleh presiden atas persetujuan parlemen. Atas persetujuan parlemen. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Latvia ini sistem pemerintahan republik parlementer. Yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Presiden Latvia dipilih secara tidak langsung oleh parlemennya untuk masa jabatan 4 tahun. Sedangkan Perdana Menterinya dipilih oleh Presiden atas persetujuan parlemen. Cuma saya yang kurang paham adalah pembagian otoritasnya itu.
antara presiden dan perdana menteri ini bagaimana? Kemudian pembagian otoritas antara presiden dan parlemen ketika sedang memilih perdana menteri. Saya kurang tahu. Bagaimana kemudian menyelesaikan jika seandainya dalam pemilihan perdana menteri itu diusulkan oleh presiden dan kemudian dipilih oleh parlemen, tetapi kemudian presiden dengan parlemen mengalami titik buntu dan tidak ada jalan keluar. Itu bagaimana penyelesaiannya kita tahu. Belum sejauh itu saya mempelajarinya. Kemudian di bidang perekonomian, Latvia merupakan sebuah negara dengan perekonomian terbuka sehingga ekspornya ini menyumbang sangat besar. Menyumbang pendapatan domestik brutonya. Industri-industri yang penting bagi perekonomian Latvia ini diantaranya seperti makanan, elektronik, pengolahan kayu, kemudian pembuatan mesin, kira-kira itulah. Nah, pendapatan domestik bruto atau PDB Latvia pada tahun-tahun sebelum tahun 2020 lah, itu pernah saya baca dan saya ingat berkisar kepada 54 miliar, 54, sekian miliar dolar dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5%, cukup lumayan. Nah, dalam hubungan luar negeri, Latvia bergabung dengan PBB pada tahun 91 juga, 91-an. Latvia juga merupakan negara anggota lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Misalnya WTO, WHO, WIPO, dan sebagainya lah. Latvia ini merupakan negara anggota dari NATO. Nah ini. Dari NATO, sama dengan mungkin negara-negara lain seperti Ukraina dan beberapa negara lain. Jadi bisa dilihat di sini berarti hubungan Latvia ini dengan Rusia pada hari-hari bulan-bulan terakhir ini mungkin juga agak kurang baik. Profil secara umum negara Latvia ini, nama lengkapnya Republik Latvia. Kalau nama lokalnya lah Latvijas Republika. Jadi bentuk pemerintahnya republik, parlementer, kepala presiden, kepala negaranya presiden, kemudian kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Kalau nggak salah namanya Karins, Krisjanis Karins. Ibu kota Latvia ini Riga. Luas wilayah hanya kira-kira sekitar 500-an kilometer persegi, sangat kecil mas. Di jumlah penduduk sekitar hampir sekitar 1 juta jiwa. Jadi jumlah anggota parlemennya berapa saya kurang begitu tahu. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Latvia. Etnisnya ini, warga negaranya ini terdiri dari etnis Latvia, itu mayoritas. Kemudian disusul Rusia. Kemudian selebihnya itu kira-kira ini kalau yang dari Latvia ini,
orang asli Latvia ini ya kira-kira sekitar 60-an%, kemudian Rusia itu sekitar 30-an%, dan sisanya itu ya orang-orang yang berasal dari negara-negara tetangga sebelah lah, misalnya Belarusia, Ukraina, Polandia, kemudian ada Lituania, dan kira-kira itu hanya sisa dari sekitar 10-an% lah. Agama mayoritas di Latvia adalah Lutheran. Lutheran itu menduduki posisi sekitar 40-an% lah. Katolik Roma itu kemudian di bawahnya 20-an%. Ortodok itu ya sama. Kemudian agama Kristen dan lainnya, agama lainnya itu ya kira-kira sekitar 30-an atau berapa persen tadi. Hari kemerdekaan ini saya kurang tahu persis, tetapi ini merdeka pada berbarengan dengan dari Uni Soviet, jadi tahun 1918-an. Tahun-tahun 1990 dari Uni Soviet. Nah, kemudian baru tahun 91-an itu diakui oleh Uni Soviet. Ini berarti sebelum sesudah Glasnost nih. Sudah Glasnost. Jadi tetapi tercatat bahwa bulan kemerdekaan mereka itu di Latvia ini adalah November. Seingat saya November. Dan berdirinya negara Estonia dari Rusia, jadi sama dengan Latvia. Sedang tahun 90-an Mei, 1990-an Mei ini hari deklarasinya kemerdekaan Latvia dari negara Federasi Sosialis Uni Soviet. Lagu kebangsaannya adalah Saya Lupa. Saya lupa. Jadi kira-kira gambaran singkat mengenai Latvia seperti yang sudah saya sampaikan. Yang perlu kita catat adalah Latvia ini adalah menjadi negara bagian dari NATO. Kemudian ada semacam pembagian wilayah administrasi di Latvia ini. Jadi secara administratif, Latvia ini dibagi menjadi seratusan sekian munisipalitas. Nah, saya kurang begitu hafal. Seratusan sekian munisipalitas tadi itu kurang begitu hafal. Kurang begitu hafal. Tapi diantaranya ya ada terus Aloja Municipality, Alsunga Municipality, dan sebagainya lah. Saya kurang begitu hafal, maaf. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ringkas soal Latvia ini, sekali lagi, Latvia ini berbentuk republik parlementer. Dan tempo-tempo dulu adalah menjadi salah satu bagian dari negara Tsar Nicholas, dan kemudian menjadi Uni Soviet, dan kemudian menjadi negara merdeka sendiri setelah terjadinya Glasnost dan Perestroika. Baiklah teman-teman, terima kasih.
Latvia kita tinggal pergi. Kita mengunjungi berikutnya negara lain yang menjadi salah satu dari 15 negara bekas Uni Soviet. Terima kasih, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.